Oke, kita mulai aja kali ya, udah jam 7 lewat 10 menit. Aku mau menyapa teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman dan shalom. Eee, Halo, halo. Semoga Shalom. suaraku terdengar dengan jelas ya teman-teman, karena lagi agak bindeng gitu ya. Eee, kita mau mulai KYTB kita hari ini. Mari kita sama-sama datang ke baitnya dengan hati yang bersukacita dan penuh syukur. Katakan, datanglah ke baitnya. Boleh sambil tepuk tangan ya di rumah masing-masing. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersukarasa dan lihatlah betapa baiknya hati berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kembali katakan, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersukarasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baiknya berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap kasih setia Tuhan yang sampai detik ini masih kami rasakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Walaupun di tengah masa-masa pandemi, kami bersyukur karena kami tetap dalam kondisi yang fit, ataupun sekalipun ada yang sedang kurang sehat, tapi terima kasih karena Tuhan masih boleh berikan kami kesempatan sama-sama bersekutu, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman di dalam KYTB hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kami saat ini mau sama-sama beribadah Tuhan, biarlah Tuhan yang siapkan hati kami, boleh menjadi lahan ladang yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan boleh bertumbuh dengan begitu lebatnya, sehingga boleh berbuah dan boleh dirasakan buahnya oleh orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah kami menjadi
pemuji-pemuji Tuhan yang sungguh-sungguh, sehingga apa yang kami nyanyikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh kami nikmati dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus, kami telah berdoa, mengucap syukur, dan kami mohon ampun apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa layakkan kami. Amin. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan oleh kuasa darahnya kita telah diampuni dan kasih-Nya dinyatakan bagi kita lewat darahnya. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, kuasa darah-Mu. Kita ulangi dari awal. Aku masuk. Saat aku ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat duduk-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu.
Oke, teman-teman, ini waktunya untuk kita saling sharing. Apakah ada teman-teman yang mau sharing? Mungkin sharing gimana selama seminggu ini gitu, atau ada hal-hal yang rasanya tuh berkesan di hati teman-teman dalam seminggu ini, dalam teman-teman tuh berelasi sama Tuhan atau dalam pekerjaan. Apakah ada? Ya aku deh boleh sedikit sharing. Sudah dari hari Kamis ya, hampir seminggu aku tuh sebenarnya bisa dibilang sakit gitu. Sakitnya sih ya sakit kayak sakit rutin gitu sih, maksudnya ya batuk pilek gitu, dan memang udah 2 tahun ini tuh aku nggak pernah ada momen bener-bener butuh istirahat karena sakit gitu, dan ternyata Tuhan kasih sakit. Sakitnya sih ya batuk, pilek, tapi rasanya tuh sampai kayaknya, ada angetnya, terus saya pengen tidur aja, mau dipaksain ngerjain kerjaan tuh sulit gitu. Itu dari hari Kamis gitu, tapi bersyukur itu cuma 2 hari dan nggak sampai yang ada panas tinggi gitu, enggak. Terus udah minum obat, segala macem obat diminum gitu, dari Bir Brand, dari tolak angin, Imbos, ya segala macamnya itulah. Nanti ini ya disensor karena dikira promosi lagi. Nah itu, ngalamin sakit. Nah terus tadi siang, sebenarnya dari kemarin Senin sih bergumul soal, "Duh aku bisa nggak hari ini?" Gitu. Karena kan takutnya sakit kepala atau bisa nyanyi apa enggak gitu kan. Ini aja suaranya hilang-hilang gitu. Cuma tadi siang sempat sharing sama Niko gitu, "Nih kayaknya aku nggak bisa deh, karena tadi di kantor sakit kepala," gitu kan. Terus tadi sepanjang jalan mikir nih, udah lumayan sakit kepalanya gitu kan. Kira-kira sampai rumah berasa sakit kepala enggak? Jadi dari siang tuh udah siap-siap bilang Karin, "Karin nanti kamu gantiin kalau misalnya aku sakit kepalanya masih," gitu. Tapi bersyukur Tuhan kasih kondisi yang lebih baik, sakit kepalanya udah nggak berasa, cuma tadi siang aja mungkin di kantor kali ya, pusing gitu karena banyak kerjaan, jadi ikut sakit kepala lagi gitu. Tapi bersyukur nggak sakit kepala, tapi masih ada bindeng-bindengnya gitu. Jadi mohon maaf kalau nyanyinya lebih fals dari biasanya aku gitu. Tapi kiranya kita semua bisa tetap sama-sama menikmati momen beribadah dan memuji Tuhan hari ini. Ya aku bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan buatku. Kiranya teman-teman semua di rumah juga tetap sehat dan senantiasa mensyukuri serta memelihara kesehatan yang teman-teman miliki. Kita akan sama-sama masuk ke dalam firman. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati sambil mengangkat lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Kiranya kita terus mengimani bahwa firman Tuhan saja yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Dalam setiap langkah yang kita jalani, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan waktuku bimbang dan hilang jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kembali katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman
bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman Kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau bersamaku. Dan hilang jalanku, tetaplah kau di dan takkan ku takut asal kau di dekatku, sertaku selamanya. Firman Kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan waktuku bimbang. Waktuku bimbang dan hilang jalan. Tetaplah kau dan takkan ku takut asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, Kita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Saya serahkan kepada Pendeta Edi SS. Ya, terima kasih Senja dan Karin yang memimpin ujian dengan sangat baik. Ya, sebelum kita bersama-sama belajar tentang Maria, khususnya kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh berkati kami hari demi hari, waktu demi waktu yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan sekarang ketika kami diberi kesempatan bersama-sama dalam komunitas YouTube bersama ini, kami juga benar-benar boleh bertumbuh. Bukan sekedar kami hadir, tapi ada pertumbuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Sekarang waktunya untuk kami bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Ya, saya senang sekali kembali mengisi di KYTB ini. Rasanya masih terlalu mudah diingat ketika waktu itu malam hari Senja WA ke saya, Pak Edi, kita ingin bikin acara di luar hari Minggu. Waktu itu kita ibadah Minggu kan, Yud ya. Di luar hari Minggu apa? Kemudian jadilah KYTB ini dan bersyukur Yud ini konsisten. Jadi tiap 2 minggu sekali ada terus, saya senang dan kita bersyukur, kita mensyukuri ya. Tapi sekali lagi fokuskan kita bahwasanya untuk KYTB ini betul-betul kita mengalami pertumbuhan. Sekali lagi seperti yang saya doakan, bukan sekedar kita hadir, tapi kita bersama-sama belajar lebih dalam. Karena setahu saya konteksnya adalah ini pengganti dari kada khotbah, karena kalau minggu kan kita ada khotbah, jadi minggunya selain itu kita ada khotbah kalau kita di hari Rabu ini. Makanya kalau hari Rabu saya nyampaikan biasanya agak bikin pusing sedikit ya. Nah, hari ini saya diberi tema Woman Empowerment, yaitu Maria. Saya pertama kali dikasih tema oleh Antoni ya, saya tanya, ini Maria siapa ini? Oh, Maria Ibu Yesus, makanya di sini tulisan Ibu Yesus gitu, karena Maria banyak sekali di Alkitab begitu ya. Oke, jadi saya pakai bahasa Indonesianya pemberdayaan perempuan, yaitu tujuannya sasaran yang disampaikan Antonia semua. Nah, oke, saya akan coba mulai bersama-sama dengan teman-teman Youth semua, karena kalau Maria Ibu Yesus itu sebetulnya ada problem di dalamnya. Ada pembelajaran, ada problem.
Maka saya menawarkan pada malam hari ini ada dua bagian yang perlu kita sepakati bersama, yaitu yang pertama batasan dan yang kedua yaitu pemberdayaan itu sendiri. Bisa dibalik sih, pemberdayaan sendiri nomor satu atau batasan itu sendiri gitu ya. Tapi saya pikir lebih baik kita batasin dulu supaya nanti kita bicara tentang pemberdayaannya, kita ngerti, oh ini batasannya tuh sampai di sini gitu ya. Mengapa saya perlu sampaikan batasan lebih dahulu supaya kita ngerti yang kita bicarakan tuh Maria itu ada batasnya dulu sampai seperti ini, bukan melebihi daripada itu. Karena kita bicara tentang pemberdayaan, ketika kita salah mengerti tentang Maria, akhirnya kita akan mendapatkan informasi yang keliru, akhirnya kita jadi keliru semua gitu ya. Nah, oke. Saya sengaja tidak pakai slide yang batasan ini, saya hanya infokan aja karena ini kan orang semua bisa melihat slide-nya ya, itu rasanya yang kurang bagus, tapi inilah yang perlu kita sampaikan. Nah, batasan ini maksudnya seperti ini. Ketika kita belajar tentang Maria, sekali lagi ada hal yang perlu kita mengerti gitu ya. Maria, khususnya Maria Ibu Yesus, itu berbeda yang kita imani dalam konteks ini Kristen Protestan. Ya, Kristen Protestan kalau kita Kristen Anabaptis Mennonite itu sama dalam payung besar Protestan dengan Maria yang lain yang diyakini oleh saudara kita yang lain. Nah, ini yang perlu saya batasi dulu, supaya kita harus serius mengerti ini. Yang lain itu beda cara memahami tentang Maria ini, maka saya perlu batasi seperti ini. Timothy George itu tahun 2003 dia pernah menulis di Christianity Today, itu editor eksekutif dia gitu di Christianity Today, dia menulis di bagian itu, dia menulis salah satu artikel yang cukup populer waktu itu, The Blessed Evangelical Mary ya, itu artinya dia dalam artikel itu dia menuliskan bagaimana Maria yang dipahami oleh orang-orang Kristen Protestan itu, khususnya kalau dalam bahasanya adalah orang-orang reformasi seperti itu. Nah, kemudian setelah dia menulis ada banyak pertanyaan ini, termasuk di dalamnya adalah bagaimana tentang Maria itu sendiri. Tapi dia menyebutkan si Timothy George seperti ini. Orang-orang Kristen Protestan sepertinya cepat-cepat rasanya, cepat-cepat mengambil Maria, peran Maria itu, supaya tidak terlalu lebih dalam lagi. Nah, lucu ya. Ini Ibu Yesus, tapi peran Maria itu bagi orang Kristen, oleh Timothy George katakan, orang Kristen Protestan terlalu cepat mengambil perannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena katakan bahwasanya bagi kita orang Kristen Protestan itu perlu ada pembatasan cepat-cepat, karena di dalam diri Maria sendiri itu kalau kita salah memahami terlalu banyak penghormatan di dalamnya, terlalu banyak penyembahan berhala. Ini yang mengatakan bukan saya, ini Timothy George ya. Jadi menggantikan dia ini yang penting. Maksudnya Maria menggantikan dia dengan Kristus sendiri. Nah, inilah yang perlu kita ada frame batasan seperti ini. Saya katakan ada 3 hal, terlalu banyak penghormatan, terlalu banyak penyembahan berhala, bahkan menggantikan dia dengan Kristus sendiri. Meskipun diakui bahwasanya yang perlu di sisi yang lain adalah punya devosi yang sangat mendalam pada diri Maria. Tetapi batasan-batasan tadi adalah penghormatan yang terlalu banyak, terus penyembahan berhala, bahkan menyamakan dirinya dengan Yesus. Itu yang perlu kita batasi. Jadi itu yang bukan kita bahas pada malam hari ini, dan Maria yang kita bahas bukan yang seperti Yesus, karena memang betul-betul ini sangat serius dalam iman percaya kita. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar Maria Immaculata gitu ya, ada yang tahu maksudnya Maria Immaculata? Oh, ini Maria Immaculata, ada yang tahu nggak? Boleh buka mic-nya, kita bisa ngobrol nggak apa-apa. Maria Immaculata apa itu? Tahu ya? Oke. Itu adalah Maria yang tidak bernoda. Maksudnya seperti ini, pikiran simpelnya gini. Maria itu kan orang yang terpilih gitu kan, melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bernoda, tidak bersalah. Bagaimana mungkin dia dilahirkan oleh orang yang
bernoda atau bersalah, berdosa, tidak mungkin kan. Jadi inilah yang disebut dengan penghormatan yang berlebihan, bahkan bisa dikatakan penyembahan berhala. Oh, itu sekali lagi bukan saya mengatakan ya, karena di dalam doa-doa orang yang lain ada mengatakan salam Maria gitu ya, dan doa yang lain. Jadi ditujukannya kepada Maria, bukan kepada Yesus. Dan kita tidak beranjak dari sana, kita tidak mengikuti dia. Kita adalah kepada Yesus Kristus, bukan pada Marianya. Nah, mulai kelihatan ya, oh ini Maria ternyata sensitif kita bicara tentang Maria. Kita bukan yang seperti itu. Maka kalau kita bicara tentang ilmu teologi, di situ ada namanya Mariologi. Apa itu? Bukan Mario, tapi ilmu tentang Maria. Itu sangat bagus kalau teman-teman bisa baca bagian itu ya. Belajar Maria itu seperti apa. Terus juga kalau kita ngerti ada namanya Injil Maria. Jadi Gospel of Mary gitu ya. Di dalamnya juga bicara juga tentang Injil Maria, pandangannya tentang Maria Magdalena itu juga ada. Wah, itu luar biasa. Sampai sekali lagi itu bukan yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau kita bicara Injil Maria itu menarik gitu ya. Tapi sekali lagi kita tidak membahas di sana. Tapi sekali lagi kesejajarannya dengan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Bahkan kita bisa beralih menyembah Maria daripada menyembah Yesus, dan itu tidak cocok dengan iman percaya kita. Oke ya, batasannya sampai di situ kita sudah ngerti. Kita tidak bahas bagian itu. Kita bahasnya apa Maria yang ada di Alkitab itu aja, tidak melebihi di bagian itu. Kita tidak melebihkannya, kita tidak mendewakannya atau memberbalakannya, dan tidak menghormati lebih daripada yang Alkitab sampaikan. Oke ya, paham ya. Cukuplah, nanti kalau mau belajar lebih lanjut tentang Injil Maria itu ada Koyu itu ahli-ahlinya, ada apa namanya Kak Nikolas itu pintar-pintar semua. Nanti bisa belajar Injil Maria itu keren banget. Atau mau belajar tentang Mariologi, wah itu keren banget. Cocok buat kita, ini namanya kan KYTB ya, ingin bertumbuh bersama-sama, kita ingin tahu lebih dalam. Oh, keren banget tentang Maria. Oke, jadi batasan sudah jelas. Kita masuk ke bagian inti pembicaraan kita gitu ya, pemberdayaan. Terlalu luas, terlalu dalam kalau kita bicara tentang Maria. Jadi saya hanya mendapat cuma beberapa hal, mungkin sekitar 4 hal aja yang saya ingin bahas bersama dengan teman-teman semua, pemberdayaan tentang Maria ini. Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat pemberdayaan, Maria itu bersedia menyerahkan dirinya menjadi hamba Allah. Saya pikir ini poin penting tentang pemberdayaan perempuan khususnya Maria. Bersedia menyerahkan dirinya menjadi hamba Allah. Kalau kita baca perjanjian baru gitu ya, mungkin bukan mungkin ya, katakan bahwasanya Maria adalah seorang perempuan yang disebut awal menyerahkan dirinya menjadi hamba Allah. Bahkan di usianya yang masih sangat muda. Tafsirannya adalah dia masih berumur belasan tahun, sekitar 17-18 tahun. Bayangkan anak yang masih muda, 17-18 tahun, mungkin ada yang seumuran dengan kita. Dia menyerahkan dirinya menjadi hamba Allah. Buat saya ini satu pemberdayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Maria. Sangat tidak mudah. Seorang yang masih muda menyerahkan dirinya pada Allah. Mungkin Kak Niko pernah cerita, saya juga tertarik dengan ceritanya Kak Niko itu lulus SMA langsung jadi hamba Tuhan, sekolah seminari. Oh itu keren juga gitu ya. Koyu sepertinya juga sudah sejak muda, tapi saya nggak tahu persis. Tapi sejak muda, yang pasti lebih muda daripada saya. Kalau saya 38 baru sekolah seminari gitu ya. Nah, sejak muda sudah terpanggil jadi hamba Tuhan dan menyerahkan dirinya. Bukan hanya terpanggil, tapi menyerahkan dirinya menjadi hamba Allah. Itu poin penting. Menurut saya, maka saya taruh di nomor 1. Gitu. Menyerahkan dirinya menjadi hamba Allah. Kita lihat di Lukas 1 ayat 38. Silakan seorang di antara kita membaca bagian ini yang ada di slide depan ini ya. Silakan. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya. Kita coba bayangkan, ini yang ngomong Maria, ini ada Maria karena yang baca perempuan ya. Senja sedang bicara dengan malaikat, ngomong seperti itu.
sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Cuma usia senja lebih sedikit lah daripada Maria begitu ya. Sungguhnya ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, kebayang nggak? Keren kan gitu ya. Keren loh, ini anak muda ngomong. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Bayangkan tadi yang ngomong itu Maria. Kita dengar suara Maria melalui senja gitu. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, keren banget gitu ya. Keren banget gitu ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu kalimat besar menurut saya. Nah, kalau saya kasih gambaran seperti ini gitu ya. Kita dalam iman percaya kita meyakini Tuhan Yesus datang kedua kali kan. Ya. Dia akan datang seperti dia kembali ke surga. Dia akan turun dari seperti dia naik ke surga, dia ke langit, dia akan turun dari sana di dalam tata kemuliaannya turun ke dunia. Di dalam pikiran kita akan kebayang kapan ya Tuhan datang. Dari kakek nenek kita sudah ditunggu-tunggu nggak datang-datang, dari nenek moyang kita ditunggu nggak datang-datang, sampai sekarang tuh nggak datang. Tapi andaikan dia datang sungguhan, kita yakin nggak itu Tuhan Yesus? Itu kan jadi pertanyaan lagi kan. Tapi cerita itu ada bahwa Tuhan Yesus dalam iman kita akan kembali ke dunia, datang kedua kalinya kepada kita, menjemput kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus, sekaligus juga menjadi hakim atas kita. Nah, gambarannya seperti ini yang terjadi juga dalam diri Maria. Di dalam pikiran dia dan orang-orang Yahudi, bahwasannya Mesias itu akan datang. Mesias itu akan datang. Jadi ini kalau kita kan sekarang konteksnya Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi pada waktu itu Mesias akan datang. Cuma nggak tahu di mana. Nggak dijelaskan. Memang dalam kitab nabi-nabi kan itu belum jadi Alkitab jadi satu gitu kan. Disebutkan di situ, nubuatannya di situ jelas. Tapi mereka juga setelah ditunggu sampai berapa waktu ratusan tahun, mereka nggak datang-datang, mereka juga kapan sih Tuhan Yesus datang gitu ya. Tapi ketika malaikat itu datang kepada Maria, dan Maria menyambutnya dengan luar biasa, jadilah padaku. Wah, saya pikir itu sesuatu yang keren banget. Maria mengenal Allah melalui kitab Musa, Mazmur, atau tulisan para nabi. Tahu Mesias akan datang. Tapi mengenal saja, mendapat informasi saja nggak cukup. Dan ketika malaikat itu datang kepada dia memberitakan bahwa kamu akan mengandung juru selamat itu. Wow, kebayang nggak ya? Dari miliaran, kalau sekarang miliaran penduduk dunia. Kalau ada undian kita yang menang gitu, cuma satu-satunya kita ditelepon sama penyelenggara undian. Hei, Maria gitu misalnya, kamu mendapatkan undian. Ah, masa sih? Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu. Jadi undian seluruh dunia bisa seperti itu. Di Indonesia aja sudah ada ratusan juta gitu, 100 juta lebih gitu kan. Kita bisa ngomong, masa sih saya menang? Masa sih saya mendapat hadiah itu? Nah, kalau seluruh dunia satu yang mendapat, oh itu keren sekali. Begitu juga yang terjadi dalam diri Maria. Ketika malaikat datang pada dia sudah mengenal Allah, wah, saya akan mengandung juru selamat itu. Dan kemudian Maria katakan mengucapkan kalimat yang besar. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan dia sadar dia adalah hamba Tuhan. Wow. Seringkali juga mungkin kalau sekali lagi pemberdayaan perempuan, sekaligus juga para pria perlu mengerti gitu ya. Yang kenapa sih kok perempuan? Ya karena enggak mungkin pria itu melahirkan gitu kan. Pria mengandung seperti film itu, laki mengandung itu aneh-aneh juga. Juru selamat harus lahir datang ke dunia. Dan kalau dia lahir, caranya cuma satu, lewat perempuan, nggak ada lewat laki-laki. Ini pun sekaligus menegaskan bahwa gender di dunia hanya jadi dua, laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Jika melahirkan harus lewat perempuan, maka Tuhan sangat menghormati perempuan. Dan Maria dipilih oleh Tuhan dalam usia yang masih sangat muda. Mungkin kalau Maria berumur sekitar 30-an, mungkin dia sudah siap mental gitu ya. Dia udah matang secara manusia.
Tapi ketika umur belasan tahun, bayangkan sekitar 17-18 tahun, dia menerima mandat ini, wah itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin dia nggak siap, tapi mau nggak mau, dia harus siap. Dan itu dijawab oleh Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi boleh saya katakan, Maria tahu akan kasih karunia Allah. Ini poin pentingnya. Maria mengenal Allah, iya. Tapi Maria juga tahu kasih karunia Allah. Dia orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan sesuatu yang tidak mungkin dalam pikiran manusia, Maria menerimanya. Saya sangat mengharapkan dan selalu kagum pada orang-orang muda ketika dia mendengar firman, baik itu secara langsung maupun firman yang dalam devosi masing-masing dalam perenungan pribadi. Dia menerima firman itu dan dia menyambut firman itu, panggilan akan dirinya menjadi hamba Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya selalu mengagumi hal itu. Dan saya berharap untuk para perempuan khususnya, jangan pernah ragu akan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan tidak berlaku hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Karena laki-laki tetap butuh perempuan, gitu ya. Kalau saya laki-laki menjalani panggilan Tuhan, saya dapat istri yang tetap perempuan, gitu ya. Sama-sama menjadi panggilan Tuhan, begitu kan. Jadi wanita atau perempuan, hanya kita pakai bahasa perempuan sekarang, wanita seringkali kita hindari, gitu. Ya, kita pakai bahasa perempuan. Jangan pernah ragu untuk menjawab panggilan Tuhan. Dan inilah menurut saya pemberdayaan yang besar di dalam diri Maria. Penyerahan diri yang mutlak sepenuhnya dari Maria. Dia tidak menyisakan dirinya, Tuhan, dan ini bagaimana saya tidak. Tapi jawaban dia, jadilah padaku menurut perkataanmu. Wow. Dan ini kalau kita lihat dari diri Maria ini, juga boleh katakan senada dengan apa yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani, Tuhan mengatakan ucapan yang besar, bukan? Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Wow, sama, senada bukan? Jadi menjawab panggilan Tuhan, satu kadang memang kita agak kebingungan. Tapi dalam situasi yang sukar sekalipun, Tuhan memberikan informasi ataupun firman-Nya pada kita melalui Injil yang disampaikan, perkataan sampaikan Tuhan Yesus sendiri. Dan keadaan yang sukar. Jadilah kehendakmu. Bukan seperti yang ku kehendaki, tapi melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tantangan bagi setiap kita. Mau enggak? Kalau kita mau diberdayakan, kita menjawab panggilan Tuhan itu. Kita menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan atau hamba Allah. Nah, inilah yang dipertaruhkan sesungguhnya oleh Maria ketika dia menyerahkan diri menjadi hamba Allah, yaitu nama baik. Perhatikan, nama baik. Nama baik apa sih ketika dia mengatakan demikian? Maria ini, sekali lagi orang yang masih muda, dia bertunangan dengan Yusuf. Kalau dia menjawab panggilan Tuhan, kan dia belum ngobrol dulu dengan Yusuf, bukan? Sup, misalnya seperti itu, bukan sup makanannya, sup, maksudnya Yusuf. Gitu. Sup, saya dapat panggilan Tuhan seperti ini, gimana ini? Rundingan dulu. Enggak loh. Jika ketemu dengan malaikat, jawab dulu. Resikonya belakangan. Seringkali memang menjawab panggilan Tuhan seperti itu. Ketika kita menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, jawab dulu. Nanti belakang tuh ngikut resiko-resikonya gitu.
Makanya jadi hamba Tuhan seringkali ngambil risiko lebih besar, ya itulah yang terjadi. Itu yang juga dialami oleh Koyo, dialami oleh Niko, dan juga saya gitu sebagai hamba Tuhan, dan juga termasuk kalian-kalian yang terpanggil melayani di gereja. Itu juga seringkali saya mengatakan jawab dulu dan kemudian resikonya belakangan. Itulah terjadi dalam Maria. Nama baik seperti apa? Kalau Yusuf tidak mau mengakui Maria sebagai istrinya, dia mengandung, perhatikan di Alkitab kita, Maria itu akan dihukum mati melalui dilempar batu. Itu ada di kitab Ulangan. Akan dilempar batu sampai mati. Mengerikan. Pertaruhan nama baik. Seringkali saya katakan menyerahkan diri menjadi hamba Allah itu atau hamba Tuhan. Itu berkaitan erat dengan nama baik kita. Kita merelakan nama baik kita. Mempertaruhkan nama baik kita. Untuk kita menyerahkan diri pada Tuhan. Tidak mudah. Tapi itulah menurut saya pemberdayaan yang luar biasa dalam diri Maria sebagai perempuan yang masih muda. Menyerahkan dirinya pada Tuhan. Sekali lagi saya mengajak. Yang pertama. Kedua, mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita sudah pernah dipanggil oleh Tuhan, jangan melarikan diri. Tapi seperti Maria, jawablah. Sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Ada resiko di dalamnya. Tapi ini pemberdayaan yang luar biasa bagi setiap kita. Kembali malam hari ini saya ingatkan. Yang kalian dengar saat ini, kalau kalian mendapat firman itu, jangan keraskan hati. Yang sudah pernah dipanggil oleh Tuhan, jangan tutup diri kalian. Jangan lindungi diri kalian dengan kamuflase yang coba diciptakan dalam angan-angan kita sendiri. Tuhan mengerti kok hati kita seperti apa. Proteksi diri kita, pelindungan diri kita. Nggak berarti buat Tuhan. Karena Tuhan mengerti persis siapa kita. Yang kedua dari pemberdayaan ini adalah kerendahan hati Maria. Kerendahan hati Maria. Ya itu menarik kalau kita pemberdayaan ini, kerendahan hatinya itu luar biasa. Kita lihat Lukas 1 ayat 46 sampai 55, tapi kita nggak membaca terlalu panjang. Itu secara ringkas saya akan menyampaikan pada kita semua. Itu adalah cerita di mana bahwasannya Maria setelah Yesus lahir itu ada bertemu dengan Simeon dan Hana. Itu begitu luar biasa. Ini nyanyian pujian Maria, ini nyanyian pujian Maria. Lukas 1, 46, 55, ini sudah teksnya, saya bingung. Itu tentang nyanyian pujian Maria. Maria ini orang yang hebat. Yesus belum lahir loh ya. Jadi ada pemberitaan dan kemudian dia berjumpa dengan Elizabeth dan Maria mengerti bahwasanya dia akan melahirkan Yesus, yaitu anaknya Yesus menjadi juru selamat. Dia memberikan nyanyian pujian Maria. Itu ada Lukas 1, 46, 55. Ayat yang cukup panjang. Saya mengambil bagian depannya aja. Jiwaku memuliakan Tuhan. Perhatikan ya. Ada resiko di dalamnya menjawab panggilan Tuhan. Tetapi jiwanya memuliakan Tuhan. Wow. Itu menunjukkan kerendahan hati Maria yang begitu luar biasa. Tapi setelah itu dia mengatakan, hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Luar biasa ya. Maksudnya seperti ini. Dia dipercaya oleh Tuhan. Melahirkan Juru Selamat. Mengandung dan melahirkan Juru Selamat. Tetapi dia mengatakan, hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Loh, Juru Selamat yang dia kandung, tapi dia juga makan Allah, Juru Selamatku. Dia bergembira. Dia tidak susah hati, tapi dia bergembira. Jadi menjawab panggilan itu di dalam kesulitan, dia bergembira. Jiwanya memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira. Dan dia juga sebutkan dalam nyanyian pujian itu, Allah
memperhatikan kerendahan hambanya. Artinya adalah komunikasi dalam diri Maria tentang kerendahan hati itu juga dilihat oleh Tuhan. Ketika dia menerima atau menjawab panggilan daripada Tuhan menjadi hambanya, itu dilandasi dengan sikap kerendahan hati, bukan tinggi hati. Ini seringkali menjadi problem bagi setiap kita juga. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, memang sekolah STT itu ada beragam gitu ya. Saya tidak mau menghakimi. Tetapi ketika kita menjawab panggilan Tuhan dan kita merasa mampu, saya sudah belajar banyak mempersiapkan diri dengan baik, dengan bahasa-bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kita belajar sendiri. Dan kita yakin setelah nanti kita belajar, saya yakin bisa lulus dengan baik, bahkan terbaik. Jadi kita menjawab panggilan Tuhan dengan tinggi hati. Saya mau jadi hamba Tuhan, karena habis itu saya menjadi pendeta yang terkenal di gereja yang besar. Itu menjawab dengan tinggi hati. Tetapi Maria meneladankan di dalam pemberdayaan empowerment itu. Maria kerendahan hatinya, itulah yang perlu kita teladani. Sebagai perempuan tentunya juga sebagai pria gitu ya. Kita perlu meneladani kerendahan hati pada Maria itu. Tidak ada hal yang lebih baik selain daripada kerendahan hati di dalam menjawab panggilan Tuhan. Karena disitulah sungguhnya tempat perlindungan kita yang luar biasa. Semakin kita merendahkan hati pada Tuhan, Tuhan di tempat yang lebih tinggi pada kita. Artinya kita minta pertolongan daripada Tuhan itu. Semakin rendah kita, Tuhan semakin kelihatan lebih tinggi dan seharusnya lebih tinggi. Apapun yang terjadi dalam diri kita, sesungguhnya Tuhan kan yang melindungi kita. Gambaran kerendahan hati kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, kita lihat empowerment yang ketiga, tidak menyerah di tengah kesulitan. Tidak menyerah di tengah kesulitan. Nah, ini penting sekali nih. Tidak menyerah di tengah kesulitan, maksudnya seperti ini. Kita lihat ketika Maria mau melahirkan, di situ ada sensus penduduk yang pertama kali. Itu Lukas 2, 1 sampai dengan 7. Dia bersama dengan Yusuf harus pindah dari Nazaret, melakukan perjalanan gitu, dari Nazaret ke Yudea. Itu perjalanan yang cukup panjang dari Nazaret ke Yudea. Kalau orang yang normal berjalan no problem. Tapi Maria ketika dia mengadakan perjalanan, dia sedang hamil tua. Wah, itu susah banget itu. Ya, mungkin kita tidak merasakan, belum merasakan gitu ya. Kita masih pada muda dan di sini belum ada yang sedang hamil tua gitu. Tapi kalau coba tanya mami kita, ibu kita, bagaimana mengadakan perjalanan di masa hamil tua, tidak mudah. Oh, nanti sampai sana melahirkan gitu ya. Ya, itu rencananya. Tapi siapa yang bisa mengerti kapan lahir? Mungkin tidak di tengah perjalanan lahir, mungkin. Maka dalam perjalanan itu sudah mempersiapkan diri baik-baik. Sewaktu-waktu di tengah perjalanan bisa lahir. Tidak mudah bukan? Dan itulah yang terjadi dalam diri Maria. Dia tidak menyerah di tengah kesulitan. Dia menjalani itu semua. Bahkan ketika lahir, katakan di kandang, dia pun juga menerima. Ada masalah buat dia. Kesulitan boleh ada. Tetapi sikap kita dalam pemberdayaan adalah kita tidak boleh menyerah di dalam kesulitan. Yang kedua, yaitu pembunuhan anak laki-laki di bawah 2 tahun oleh Herodes. Ya, lahirnya aja sudah susah, harus mengadakan perjalanan jauh pada waktu hamil tua. Sudah lahir dikunjungin oleh orang Majus, terus kasih tahu sekarang pergi ke Mesir. Dan mereka berangkat lagi, perhatikan itu ya. Perjalanan jauh, sekarang kita kebayang ya, Maria itu traveling, itu hobi traveling gitu. Dari Nazaret ke Yudea, dan kemudian di tempat lahir itu, yang dikunjungi, pergi ke Mesir. Wah, itu luar biasa. Perjalanan yang begitu jauh. Masih hobi traveling bukan dia karena suka,
tapi karena Tuhan yang memimpin. Berat, sangat berat. Perjalanan ke Mesir memang itu ke sebelah aja gitu ya, dari Israel dan Mesir itu kan sebelahan gitu, ujung paling bawah selatan itu kan Mesir gitu. Tapi itu perjalanan yang cukup jauh, bahkan lebih jauh daripada Nazaret ke Yudea, dan harus pergi ke sana. Sekarang ada bayinya harus pergi ke sana. Rasanya kalau boleh ngomong kok ngenes sekali gitu ya. Sudah terima menjadi hamba Tuhan sulit, ada risiko tinggi. Ketika mau melahirkan harus mengadakan perjalanan jauh. Sudah lahir pergi lagi ke Mesir. Kenapa sih Tuhan kok seperti ini? Tapi sekali lagi inilah pemberdayaan. Dia tidak pernah menyerah di tengah kesulitan. Ini yang perlu kita teladani dan contoh bagi setiap kita gitu ya. Ketika kita belajar tentang Maria, dia tidak pernah menyerah di dalam segala kesulitan apapun. Dia tidak pernah ada komplain di dalam dirinya, di dalam Alkitab kita gitu ya. Tuhan kenapa enggak ada? Kalau kita lihat justru Lukas 1 tadi nyanyian pujian Maria, luar biasa menurut saya. Jadi keluhan mungkin Maria bisa mengeluh di dalam hatinya, mungkin karena dia manusia juga gitu kan. Kalau kita di batasannya tadi ya, dia tidak sama dengan Tuhan Yesus gitu ya. Maria bisa mengeluh, bisa, dia manusia. Tetapi tidak pernah diungkapkan di dalam Alkitab. Bahkan Alkitab kita mengatakan ketika dia berbicara dengan malaikat, dia menyimpan perkataan itu di dalam hatinya. Wow, luar biasa. Ya, kalau kita mau dibudayakan, ya mari kita jangan menyerah tengah kesulitan. Justru di tengah kesulitan itu seringkali kita bisa bukan satu ide-ide baru, kreativitas baru, inovasi baru di dalam pelayanan, di dalam panggilan kita mengerti kenapa ada kesulitan. Tapi pertanyaannya tidak berhenti sampai di situ. Apa yang harus kita lakukan di tengah kesulitan itu? Jadi tugas kita bersama. Ya, saya mengajak untuk rekan-rekan kita, ini memang unik gitu ya. Di gereja-gereja Kristen, kebanyakan anggota youth ataupun teens itu kebanyakan perempuan. Saya nggak tahu nih, ini perlu disurvei gitu. Memang kebanyakan perempuan gitu. Laki-lakinya itu jarang, nggak tahu laki-lakinya malas atau nganggap nggak penting gitu ya. Bersyukur di sini ada pria cukup banyak juga gitu. Tapi kebanyakan itu perempuan, kebanyakan perempuan itu yang saya tahu. Nah, kita lihat bahwasanya betapa pentingnya ketika kita memberdayakan perempuan. Jangan pernah menyerah di tengah kesulitan. Nah, ini yang terakhir, tadi saya sebutkan kan 4 gitu ya. Tapi saya nggak tulis angka 4. Ini penting pemberdayaan. Saya kasih bahasa saya sendiri ya. Tidak baper gitu ya. Dan jangan baper gitu ya. Ya, baper ini penting. Kalau kita baperan, ini baperan yang positif, yang negatif yang saya maksud ya. Jadi kita jangan baper yang negatif gitu. Kita bisa melakukan panggilan sekaligus kita menjawab tantangan, kita tidak menyerah. Dan salah satu poin pentingnya kita tidak baper. Nah, kita perhatikan Lukas 2, di situ dia tulis Lukas 2, 34-35. Ya, silakan seorang baca, di situ nggak ada ayatnya. Silakan seorang nanti membaca selain Senja, jadi Senja udah baca ya. Senja sudah merankan sebagai Maria. Oke, sekarang silakan seorang yang lain. Lukas 2, ayat 34 dan 35. Buka mic-nya dulu ya. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Iya, terima kasih Koyo. Saya hanya meng-highlight satu kalimat saja. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Wah, bahasanya gini ya. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jadi ini pedangnya sendiri. Kan menembus jiwanya sendiri. Jadi pedang yang dimiliki oleh Maria
akan menembus jiwanya sendiri. Wah, ini berat. Jadi ketika menjawab panggilan Tuhan, sekali lagi ada resiko di sana. Ada kesulitan, tapi jangan menyerah. Tapi saya menunjukkan ini jangan baper gitu ya. Menjawab panggilan Tuhan juga seperti itu. Seringkali kita ditembus oleh pedang kita sendiri. Pedang apa? Pedang tentang panggilan. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Kira-kira seperti ini. Kita lihat di situ di teks itu tadi ada gitu ya, di bait Allah. Nah, ini kan konteksnya kan tidak baper di bait Allah. Di bait Allah apa yang terjadi di bait Allah? Di bait Allah itu Lukas 2:48-49 firman Tuhannya menceritakan seperti ini ya. Maria, ini Yesus dicari kan nggak ketemu. Dan kemudian setelah ketemu dikatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu," maksudnya ayahnya, tapi di Alkitab kita menulisnya dengan huruf besar, "Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Tapi Yesus menjawab seperti ini, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Coba dengerin gitu. Ini anak masih kecil gitu kan, di bait Allah dicari sama Maria dan Yusuf. Tapi jawabannya coba ketika dengarnya ketus gitu ya. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ini orang tuanya cari, ketemu anaknya jawabannya ketus. Jengkel lah gitu ya. Ini yang aku lahirkan itu juru selamat apa enggak sih? Makanya Maria bisa jengkel-jengkel di dalam hatinya. Tapi mungkin mengingat perkataan Simeon tadi, pedang yang akan menembus dirinya sendiri. Ya itulah seperti itu. Tapi ini bukan ada kemarahan, bukan ada kejengkelan Tuhan Yesus. Tapi mengingatkan bahwasannya yang dilahirkan Maria memang betul juru selamat itu dan bukan milik Maria. Makanya lah pedang yang menembus jiwanya sendiri. Yang kedua, kita lihat selain di bait Allah, itu ada ketika dia pelayanan. Pernikahan di Kana lebih dulu ya. Pernikahan di Kana. Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Mungkin seorang bisa membacakan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Silakan seorang yang lain. Yohanes berapa, Pak? Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Oke, terima kasih. Ini suara Antonia, betul? Iya, betul. Oke, jadi saya tidak salah mendengar. Oke. Terima kasih Antonia. Nah, kita lihat ketika pernikahan di Kana. Ini kan jawabannya ketus lagi ya. Maria ngomong, "Mereka kehabisan anggur." Cuma gitu aja. Tapi Yesus ngomong padanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Kira-kira seperti itu. Itu nada yang saya buat sih, tapi persisnya kita nggak ngerti. Tapi Alkitab kita menunjukkan karena Maria tahu Yesus adalah juru selamat yang anaknya dia gitu kan. Tapi dia ngomong bahwasannya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Jengkel jadi punya orang tua dijawab seperti itu. Jadi saya udah jadi orang tua ketika ngomong seperti itu, minta tolong ke anaknya gitu kan. Mereka bisa nganggur. Dijawab itu jengkel. Serius itu jengkel. Tapi sekali lagi Maria nggak baper. Empowerment seperti itu, nggak baperan. Menjawab panggilan Tuhan nggak baperan. Tengah kesulitan jalani dan dia nggak baperan. Nggak ada kan Maria berikutnya marah, nggak ada kan. Tapi dia pesan sama pelayan-pelayannya, apapun yang dikatakannya, maksudnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, lakukanlah. Wow, nggak baperan dan tetap support. Seringkali baper itu membuat pelayanan ataupun persekutuan itu jadi hancur. Tapi kita diingatkan, jangan baperan kalau kita mau diberdayakan.
Oke, berikutnya yang ketiga. Selain pelayanan di Kana yaitu pelayanan, tadi saya kecepatan ya, pelayanan. Itu ada di dalam Matius pasal 12, 46 sampai 50. Itu cukup panjang. Tapi baik kalau kita baca ya. Silakan seorang baca. Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Silakan seorang lagi baca. Ada yang bersedia baca? Cuma 5 ayat. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berbicara kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Oke, saya cek dulu telinga saya. Ini Joni betul? Iya, Pak. Oke, suara. Jadi saya sudah bisa mendengar. Jadi gembala kan latihan telinga. Satunya gitu. Oke, terima kasih Joni. Nah, ini ketika Yesus melayani, ya itu kan tadi sudah dibaca lengkap oleh teman saudara kita Joni ya. Saya nyorotnya seperti ini. Itu loh, kalian lihatlah itu ibumu dan saudara-saudaramu. Tapi Yesus ngomongnya apa? Jengkel ya. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Kalau orang itu ngomong ke Maria, jengkel nggak Maria? Siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Kayak Yesus tuh lupa dia pernah dilahirkan oleh Maria gitu kan. Tapi sekali lagi itu konteksnya bukan membenci Maria, tapi ingin menunjukkan bahwasannya persekutuan di dalam Tuhan itu saudara-saudari dalam Tuhan, yaitulah ibu dan saudara Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi, komunikasi ini kan penting. Ketika orang ngomong seperti itu, sampaikan Maria. Wah, tadi anakmu ngomong gini loh, siapa ibuku, siapa saudaraku. Jengkel lah Maria gitu kan. Tapi sekali lagi Maria nggak baperan. Nggak baperan. Karena dia ngerti siapa Tuhan Yesus. Dan itu yang juga kita lakukan, harusnya kita lakukan dalam pemberdayaan ini. Ketika kita udah mengerti siapa yang kita yakini Tuhan Yesus, kita jangan baperan dengan omongan orang lain, termasuk dengan Alkitab yang mungkin juga bicara dengan kita, oh kamu seperti ini, menuduh saya sepertinya. Kadang kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh, Alkitab bukan huruf-huruf yang mati, menjadi kalimat yang hidup dan berkata yang hidup pada Tuhan. Dan kita dibaper, wah Tuhan marah sama saya sedang dianu Tuhan, segala macam gitu kan. Kita jangan baperan, itu penting. Itu Maria sudah mengajarkan pada kita. Nah, di bagian yang terakhir, yaitu pada waktu penyalipan. Itu ada 3 ayat. Saya minta seorang lagi membaca. Siapkan Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27. Silahkan dibaca. Ini yang terakhir kita baca, ini bahan kita yang terakhir. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27. Jangan lupa open mic ya kalau baca ya. Halo, ada yang mau baca? Jangan malu-malu. Karin, Pak. Oke, silahkan Karin. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri
Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Iya. Terima kasih Karin. Bayangin ya, Maria naluri ibunya, kemudian naluri ibu. Kalau umur Yesus 3 Kayaknya Pak Edi nge-freeze ya. salib ngomong jual. Oh, Sekarang hilang. halo. Apakah sudah tersambung lagi saya? Sudah, Pak. Oke ya. Sorry tadi internetnya ganggu ini. Ya. Oke. Oke. Nah, saya ulangi sedikit semoga tadi nyampe ya. Oh iya. Dek, tolong Dek, nih nyala ke hotspot ya Dek. Tuh. Hotspotnya dia nyala dulu. Udah nyala. Udah nyala. Bentar. Ganti ini. Oh no, internet ya. Connect ya. Halo, sudah tersambung? Sudah. Waduh, ini bandwidth-nya turun ya. Jadi saya udah ganti saluran internetnya pakai data. Ya, pada waktu penyaliban, ini hitungannya mudah sekali. Yesus umur 33,5 tahun ketika Maria melahirkan umur 18 atau 19 tahun. Jadi dia berumur tidak jauh dengan umur saya. Bayangkan perempuan seumuran saya, masih katakan ya tidak terlalu tua gitu kan, melihat anaknya tergantung di kayu salib dan kemudian anaknya ngomong yang seperti itu, "Ibu, inilah anakmu." Tapi bukan nunjuk pada dirinya Yesus, tapi nunjuk pada murid yang dikasih yaitu Yohanes. "Ibu, inilah anakmu." Tapi kan dia disalib gitu ya, cuma ngomong nunjuk aja kepalanya, "Ibu, inilah anakmu." Nunjuk pada Yohanes. Waduh. Gambaran saya gini ya. Saya sebagai orang tuanya, ibunya, datang ke salib, datang di dalam penyaliban itu untuk setidaknya memahami atau mengerti perasaan yang ada dalam diri Yesus. Tapi Tuhan mengatakan, "Ibu, inilah anakmu. Jadi jangan perhatikan saya." Kebayang sedihnya gitu ya. Tapi itu masuk akal. Jadi Tuhan Yesus nggak marah, Maria pun nggak baper, karena diharapkan bahwasannya lihatlah ke depan gitu. Murid Tuhan Yesus itu adalah
anak daripada Maria. Tapi memang setelah itu bagus sekali antara Yohanes dan juga Maria. Maria tidak baper. Keren sekali. Di tengah situasi yang menyedihkan sekalipun, Maria melakukan hal yang luar biasa. Ya inilah sekali lagi pemberdayaan bagi kita semua. Jadi kalau boleh secara ringkas boleh mengatakan apa sih pemberdayaannya, saya mengambil bagian bersedia menyerahkan dirinya menjadi hamba Allah, dan juga kemudian yang kedua kerendahan hati, yang ketiga tidak menyerah di tengah kesulitan, dan yang keempat tidak baper. Kalau kita punya 4 hal ini, sebenarnya kalau kita mau kembangkan masih banyak. Tapi setidaknya 4 hal ini dari sejak panggilan Maria sampai dengan kematian Tuhan Yesus itu kita udah menyangkup semuanya. Meskipun nanti kita masih mencatat setelah kematian pun Maria masih eksis. Maria masih eksis bersama dengan dia bersama dengan murid-murid yang lain. Karena kan ibu inilah anakmu, Yohanes gitu kan, dan dia tetap eksis. Tapi setidaknya 4 hal ini bisa membekali kita semua. Kita terus bertumbuh bersama. Tapi ingat batasannya tadi yang di awal saya sebutkan ya. Oke nih Maria, nanti kalau batasan itu jadi tema yang menarik, nanti Antonia akan atur untuk siapa mau belajar lebih dalam tentang Mariologi atau Injil Maria. Wah, itu keren sekali gitu ya. Saya pun juga nggak belajar banyak, tapi setidaknya ada informasi seperti itu. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau memberkati kami semua dengan pengetahuan akan Maria, bagaimana Engkau memberdayakan dia sebagai seorang perempuan yang kurang pengalaman, sedikit memahami kehidupan, tetapi Engkau memakainya dengan begitu luar biasa. Inilah pemberdayaan yang Tuhan lakukan bagi perempuan-perempuan yang dianggap bukan warga negara kelas pertama pada waktu itu. Tapi Engkau sungguh memperhatikan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Alkitab-Mu menunjukkan pada kami semua, siapapun kami, baik pria maupun perempuan, Tuhan tidak pernah membedakan kami. Dan kami sebagai orang-orang percaya yang Tuhan kumpulkan bersama-sama dalam satu wadah, yaitu Youth GKMI Pengharapan, kiranya kami boleh semakin terus bertumbuh dan berkembang, memahami Alkitab lebih dalam, dan kami boleh melakukan segala firman-Mu dengan tuntunan dan pimpinan yang daripada Engkau. Malam hari ini izinkan hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan Youth yang ada di GKMI Pengharapan. Sesuai dengan Maria yang menjawab panggilan itu, ya firman-Mu pada saat ini hanya menyentuh setiap kami, memanggil kami. Kiranya Engkau jangan keraskan hatimu, tapi jawablah. Dan kalau engkau pernah dipanggil di dalam panggilan firman Tuhan, menjadi hambanya, jawablah itu. Mari kita belajar daripada Maria. Dia sepertinya mengabaikan resiko. Dia jawab panggilan Tuhan. Tapi Tuhan menggenapi janjinya. Bahwa setiap orang yang dipanggilnya, Tuhan akan memperlengkapinya. Dan Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan dan perjalanan iman dari orang-orang yang dipanggilnya itu. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu terus ada dalam setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, waktu saya kembalikan pada Senja ya. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah memberitakan firman Tuhan. Ya teman-teman, gimana nih? Ini banyak Maria masa kini. Di sini ada nggak sih yang mungkin
pernah mengalami ataupun merasakan Tuhan tuh panggil teman-teman gitu. Ya aku secara pribadi nggak tahu sih teman-teman ada yang pernah atau sedang dalam masa-masa merasa terpanggil atau tidak gitu. Tapi sekiranya seperti yang tadi udah diingetin Pak Edi gitu ya, kalau misalnya memang merasakan panggilan Tuhan, jangan menolak, apalagi lari gitu. Tapi responi itu gitu. Walaupun kita mungkin belum respon untuk ya aku mau berangkat gitu atau aku mau kerjakan, tapi kiranya kita mau merenungkan gitu ya, maksudnya apa ya, kayak ngumulin lah gitu, menggumulkan secara pribadi apa respon yang mau teman-teman ambil gitu, dan apa respon yang Tuhan kehendaki gitu dari setiap panggilan Tuhan. Mari teman-teman kita sama-sama meresponi setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan senantiasa katakan hidup kita hanyalah untuk Tuhan, dan kira setiap apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari lidah, dari setiap sikap perbuatan kita, bahkan nafas kita menyatakan kasih Tuhan dan mencerminkan Tuhan, dan kira kita terus merindukan setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kita melalui momen-momen berdiam dekat di hati Tuhan. Mari katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, buka waktu lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ku nambah hadir. Oh, ku nambah hadir. Oh, inilah rindu. Katakan hidupku hanyalah untukmu. Hanya untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan sekali lagi, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, lupa waktu lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadir. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Hanya untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
kita sama-sama tutup ibadah hari ini dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus Bapa Allah kami yang berada di atas kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena ada Maria yang menjadi teladan kami, menjadi wanita yang kuat, wanita yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, dan wanita yang mau merendahkan hatinya kepada Tuhan, dan senantiasa tidak menjadi wanita-wanita yang baper. Tuhan Yesus, biarlah kami, yang mungkin sebagian besar dari kami adalah juga wanita, biarlah kami belajar menjadi Maria-Maria masa kini yang mau dengar-dengaran akan setiap kehendak Tuhan, lalu mau juga mendengar setiap panggilan Tuhan bagi kami secara pribadi, dan mau berkomitmen menyerahkan diri kami kepada Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah kami juga ditolong menjadi Maria-Maria yang senantiasa menyatakan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga lewat apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, semua itu menyatakan Kristus yang adalah kasih, Kristus yang adalah juru selamat bagi semua manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap panggilan Tuhan yang boleh kami terima secara pribadi, baik itu dalam hal melayani, panggilan dalam studi, ataupun panggilan dalam pekerjaan yang kami kerjakan. Biarlah itu semua kami hayati sebagai panggilan Tuhan, sehingga kami boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami persembahkan itu kepada Tuhan. Jadi kami bisa menjadi para pekerja, para pelajar yang sungguh-sungguh, mengerjakan semua dengan maksimal, mengerjakan semua dengan benar, dengan baik, serta dengan kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang berkati setiap kehidupan kami ke depan. Kami serahkan secara pribadi ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Dan namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku serahkan kepada pengurus. Oke, thank you guys yang sudah join KYTB hari ini. Thank you Pak Edi, thank you kakak yang sudah melayani. Thank you semua. Yuk kita foto yuk.